Selamat malam pemirsa, urusan pemilu tak serta-merta usai setelah KPU menetapkan hasilnya. Kini pertempuran bergeser di Mahkamah Konstitusi yang gelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan presiden. Baik kubu pemohon Anies Mohaimin dan kubu pemohon Ganjar Mahfud sama-sama minta MK untuk menggelar pemilihan suara ulang dan meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Kick off sengketa Pilpres 2024, kita bahas lengkapnya. Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Sidang perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo dan dihadiri 8 hakim. Pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin menjalani sidang perdana gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Anies Mohaimin mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menjalani sidang perdana PHPU gugatan mengenai hasil Pilpres 2024. Pemohon tim Anies Mohaimin membacakan laporan yang berisikan kecurangan dalam pemilu 2024 dan campur tangan atau cawe-cawe dari presiden dalam pemilu 2024. Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34%. Hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dalam sidang tersebut, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud melalui Todung Mulya Lubis menekankan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Cukup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Rencananya sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 28 Maret 2024 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya pemirsa, sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sudah dimulai. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saya. Di sebelah kiri saya adalah Pak Marar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2009. Selamat malam, selamat datang Pak Marar. Selamat malam. Dan sebelah kanan saya ada Bung Refli Harun, anggota tim hukum Anies Mohaimin. Selamat malam, Bang Refli. Selamat malam. Dan ada juga Bang Afandi Ismail, Koordinator Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Selamat malam, Bang Afandi. Selamat malam, Bang. Dan bersama kita melalui sambungan Zoom, Bung Vincentius Mendrova, tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam, Bung Vincent. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Afandi terlebih dahulu ya. Bung Afandi, ini kita hadirkan karena kita sering mendengarkan apa yang diorasikan di lapangan. Bang Refli dan juga Pak Morar kerap kali menjadi koordinator aksi demo. Tapi berbicara soal demo, kita saksikan dulu unjuk rasa yang digelar di sela-sela sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang sempat diwarnai kericuhan di kawasan Patung Kuda.
Unjuk rasa dua kubu yang berbeda di depan gedung Mahkamah Konstitusi diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula setelah pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa yang mendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalanan. Namun polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade untuk memisahkan kedua kubu. Kericuhan tidak berlangsung lama setelah massa pendukung calon nomor urut 1 membubarkan diri. Ya, saya ke Bang Afandi ya. Bang Afandi, Ya. Anda bisa jelaskan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi dalam aksi demonstrasi sehingga terjadi gesekan seperti tadi? Baik, jadi saya kira beberapa minggu terakhir ya, pasca pemilihan 14 Februari 2024, seperti yang Abang saksikan, biasa Abang turun ke lapangan, bahwa kami di Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang sebelumnya Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia sangat intens, sangat kontinu melakukan aksi-aksi demonstrasi, baik itu di KPU, di Bawaslu, di DPR, dan terakhir juga tadi pagi Di Mahkamah Konstitusi. di Mahkamah Konstitusi. Ya cuman memang saya pribadi tidak turun ke lapangan, tetapi kawan-kawan yang tergabung di koalisi itu turun bersama dengan elemen-elemen gerakan yang lainnya. Dan memang sudah seperti itu. Oke. Jadi ya kami sebagai anak muda, saya sebagai anak muda yang juga mahasiswa, sangat menyayangkan sebenarnya Bang, karena selalu saja hampir setiap kali demonstrasi selalu ada masa tandingan. Ini baru kita saksikan belakangan ini Bang Refli, yang dahulu kala saya di Makassar juga demonstran gitu kan, kemudian di Jakarta juga kemarin-kemarin itu sangat intens juga menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan. Apa yang Anda sesalkan? Bukankah kemudian kemerdekaan berpendapat bisa saja disampaikan oleh siapapun dari kelangan manapun? Betul. Cuman yang kita saksikan fakta di lapangan, kawan-kawan di sebelah, ya benar atas nama demokrasi semuanya berhak kan gitu ya, yang pro maupun kontra. Tetapi yang mengherankan kita, kenapa selalu di waktunya bersamaan, di waktu yang bersamaan? Kita di Bawaslu juga demikian, kita di KPU juga demikian, kita di DPR juga demikian, ini di MK juga demikian. Anda mensinyalir apa? Ya, mohon maaf ya, saya bersama kawan-kawan juga selalu mendapatkan bocoran dan saya juga menyaksikan langsung bahwa ya itu adalah masa-masa yang dimobilisasi. Karena ada grup WhatsApp-nya, kan gitu ya, anak-anak SMK, kemudian mahasiswa, ya maybe anak-anak masih mahasiswa baru, kemudian dimobilisasi dengan uang 50.000 dan itu ada kok di WhatsApp. Sebentar, kalau bicara soal mobilisasi, ada juga tudingan yang sama diarahkan kepada Anda yang secara maraton melakukan aksi, jangan-jangan Anda juga dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, dalam hal ini Pilpres. Ya, ya kalau dari kami gitu ya, apalagi ini bulan puasa nih, Bang Abraham Silaban gitu ya, Abang bisa lihat bahkan sampai pada tanggal 19 itu ya, sebelum tanggal 20 pengumuman dari KPU, kita aksi sampai malam hari, puluhan ribu massa diprediksi itu sampai 20.000 massa di DPR, ya itu semuanya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dimobilisasi, kan gitu. Tapi singkat, apa yang ingin Anda suarakan sampai pada akhirnya kemudian harus berlanjut ke Mahkamah Konstitusi aksi unjuk rasanya? Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan fasenya kita ke Mahkamah Konstitusi. Artinya itulah prosedur konstitusional yang harus dilalui, kan gitu. Ya meskipun kalau saya pribadi sebenarnya jujur saja hati kecil saya masih mengatakan bahwa kita tidak punya ekspektasi yang lebih dengan MK, dengan apa namanya, dengan track record yang baru-baru ini, kan gitu ya. Ketika kemudian salah satu paslon di sana ada anak presiden yang kemudian bisa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tetapi bahwa itu adalah sebuah prosedur konstitusional, ya harus dilalui. Nah, itu, saya kira itu. Saya ke Bung Refli, tapi sebelum ke Bung Refli,
yang tadi tim hukum dari Pak Anies dan Pak Muhaimin juga sudah menyampaikan petitumnya. Ya. Ada Pak Bambang Wijayanto. Tapi kemudian apa yang disampaikan tadi dinilai oleh Pak Yusril cuma narasi saja, cuma tanpa bukti dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra selaku tim hukum pihak terkait, dalam hal ini tim hukum Prabowo Gibran. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan Yahya Muhaimin. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta. Ya, saya ke Bang Refli, Ya. selaku anggota tim hukum, jangan-jangan Anda juga yang ikut menyiapkan dalil gugatan sepanjang itu, Ya. dan kemudian selama itu dibacakan tadi, kalau nggak salah 90 menit waktunya, disebutkan narasi minim bukti. Iya, saya kira Prof Yusril ini sudah agak lupa ya, bahwa memang tahapnya belum pembuktian. Ini kan baru membacakan, baru pembacaan permohonan. Dalil pemohon. Ya kan? Nah, cuman memang pemeriksaan pendahuluan langsung digabung ya, tidak ada lagi perbaikan. Memang diperketat ya hukum acaranya karena memang waktu ya. Nanti pembuktiannya nanti mulai Senin. Kalau sekarang belum pembuktian itu satu hal ya. Hal yang kedua ya. Kalau tadi disampaikan Pak Uci Kaligis dan sebagainya, ini ada Pak Maru ya, Pak Marwar Siaan. Memang secara umum proses persidangan itu sama di pengadilan lain dan di MK. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan kalau MK. Yang kita permasalahkan ini adalah sebuah fenomena dari Sabang sampai Merauke. Bukan a spesifik kasus, bukan kasus yang spesifik. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya mau deploy ya kan, bukti baik ahli, saksi dan lain sebagainya, bisa dibayangkan berapa kontainer yang kita harus deploy untuk meyakinkan bahwa setiap apa yang kita omongkan itu, yang misalnya katakan ada perbedaan suara 1 juta alat bukti dan lain sebagainya, kan nggak mungkin. Karena itu memang persidangan di MK sendiri ada sebuah keterbatasan yang kemudian kita harus memilih. Nah, apa yang kami pilih adalah sebuah tema mengenai tidak konstitusionalnya Pilpres ini. Jadi Pilpres ini melanggar konstitusi. Bagaimana melanggarnya? Melanggarnya itu yang paling utama adalah keterlibatan istana untuk memenangkan paslon 02. Dan itu ada bukti-buktinya. Oh iya, sekarang saya tanya, nggak usah pakai bukti. Kita tanya, Anda yakin nggak pemilu ini curang? Yakin nggak? Saya tanya, yakin nggak pemilu ini curang? Itu kan dugaan Anda. Nggak berani kan? Berani nggak? Oke, saya tanya, Pak Maru yakin nggak pemilu ini curang? Yakin kan? Jawaban saya. Nah, yang kedua, saya tanya, yakin nggak bahwa kecurangan itu bersifat massal atau masif? Kalau dua ini yakin, maka pertanyaan ketiga saya, yakin nggak kalau kecurangan yang ada yang bersifat massal dan atau masif tersebut digerakkan oleh sebuah struktur kekuasaan, istana presiden? Kalau saya yakin dan buktinya banyak, kasat mata buktinya, yang namanya pork barrel politik itu, politik gentong babi gitu. Ya? Dia pakai bansos, dia pakai mobilisasi, dia pakai intimidasi. Dan itu bisa dikaitkannya nanti dengan elektoral. Iya, dia penggunaan aparat dan lain sebagainya. Saya katakan,
Kalau kita pakai piramida kecurangan, kalau intimidasi di atas, batal pemilu itu. Karena itu nggak ada obatnya lagi. Dan intimidasi Kalau itu bisa dibuktikan? Oh, bisa buktikan. Orang setiap hari kita mendengarkan bagaimana kepala desa yang tidak hadir misalnya. Nah, cuma persoalannya adalah ada dua hal yang kita minta juga dari Hakim Konstitusi ya. Kan memutuskannya berdasarkan hukum dan keadilan, ya kan? Jadi otak dan hati nurani, kan begitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi Yusril kan melakukan tugasnya hanya berdasarkan pikiran saja, tapi hati nuraninya ditutup, ya kan? Kalau kita mau membuka hati sedikit saja, kita tahu betul yang namanya kecurangan. Saya kasih fakta ya, yang fakta yang menohok, yang tidak lazim, ya. Dan scientific approach bisa membuktikan ini sebenarnya. Suara Pilpres itu lebih banyak 12,4 juta dibandingkan suara pilek. Bayangkan. Padahal mereka diberikan surat suara yang sama at the same time, dalam waktu yang sama. Nggak bisa pemilunya. Kalaupun ada yang pindah dan tidak diberikan surat suara DPR misalnya, itu kecil sekali jumlahnya. Itu satu, 12,4 juta lebih banyak Pilpres. Dan yang lebih aneh lagi, suara partai pendukung paslon 1 itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies Mohaimin. Di Ganjar, suara paslon pendukung yang which is cuma 2 dan satunya tidak lolos parliamentary threshold, yaitu P3, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suaranya Ganjar Mahfud. Tapi suara 02 lebih banyak 24 juta dibandingkan suara pendukung. Jadi kalau yang lainnya minus 3 juta, minus 7 juta, ini plus 24 juta. Nah, dari sisi angka seperti ini saja udah nggak masuk akal. Kalau Anda bicara mana buktinya dan lain sebagainya, how come membuktikan 24 juta? Tetapi kalau pakai kita nalar yang wajar, scientific approach, kita tahu bahwa kita ada statistik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu tidak wajar. Itu baru satu termasuk sisi. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti. Iya, itu baru satu sisi. Saya nanti ke Bang Vincent ya. Bang Vincent dari tim hukum Ganjar Mahfud juga menyampaikan ada hal-hal yang dirasa menjadi keberatan. Ini terkait dengan dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Saya nanti ke Anda, tapi kita harus break sejenak dan saya nanti ke Pak Maru Warar. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.